Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, rusak akidahnya sampai murtad. Keluar dari Islam siapa? Mantan sahabat Nabi. Wah, ini kok ngeri banget ini. Mantan sahabat Nabi. Kok ada sahabat Nabi ini bisa murtad? Kisahnya juga diabadikan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Maka dijelaskan para jamaah Bapak Ibu, ada sahabat yang pada zaman Nabi masih hidup beliau yang bernama Ar-Rajal bin Unfuah. Ar-Rajal bin Unfuah. Ini diceritakan oleh siapa? Diceritakan oleh Umar bin Syaif, riwayat dari Ikrimah, dari Abu Ishaq, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi yang hafal hadis 5.374 hadis. Ini top rekor yang paling tinggi, yang paling nomor satu adalah Abu Hurairah, disusul dengan sahabat yang lainnya dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita, suatu hari pernah kami duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada banyak para sahabat, ada banyak para sahabat. Di antaranya aku kenal di situ ada Ar-Rajal Unfuah, Ar-Rajal bin Unfuah duduk di situ juga. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat tadi bahwa nanti pada hari kiamat aku ditunjukkan oleh Allah ketika aku melihat neraka, maka di dalam neraka itu aku melihat ada orang yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Hati-hati kalian, semoga kalian tidak bagian daripada dia. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kisah ini. Maka satu persatu sahabat yang duduk, ya, itu meninggal dunia satu persatu, syahid semua. Maka tinggal dua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga Ar-Rajal Unfuah. Maka tidak bisa tidur ini Abu Hurairah. Jangan-jangan saya nanti. Ya itu. Terus dia tidak bisa tenang. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin doa-doa yang disampaikan oleh Nabi tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubuna ala ta'atik. Ya, dan agar diwafatkan menjadi orang muslim terus seperti itu. Ini penting para jamaah Bapak Ibu ya. Terjadilah ayamur riddah, kemurtatan, ketika Rasulullah SAW wafat, maka tampuk kekuasaan dipegang oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka saat itu terjadi pemurtatan yang luar biasa. Terutama di mana? Di negeri Yaman. Di negeri Yaman ini ada orang yang berani lancang mengaku nabi. Nabi palsu ya, nabi palsu. Menyebut dia sebagai nabi, utusan Allah. Maka saat itulah Musailamah yang bernama Musailamah ini mengaku nabi. Ini pernah mengirimi nabi surat. Dia mengaku nabi. Tapi belum sempat Nabi untuk membunuhnya, memeranginya. Maka pekerjaan ini, estafet ini dilanjutkan oleh Abu Bakar untuk memerangi Musailamah ini. Ini berbahaya ini. Maka sebelumnya Ar-Rajal Unfuah ini dikirim oleh Nabi untuk mengajarkan Al-Quran di Yaman, di Yamamah, di Bani Hanifah. Maka ketika diutus oleh Nabi, maka lama sampai Nabi meninggal dunia, maka kembali ini Ar-Rajal Unfuah ini kembali menghadap Abu Bakar Asy-Siddiq, ya Abu Bakar, ya Khalifah, izinkan aku, kirim aku untuk mendakwai Musailamah yang mengaku nabi. Diizinkan oleh Abu Bakar. Ketika diizinkan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq, maka saat itulah dia kalah berdebat, diskusi kalah dengan Musailamah Al-Kadzdzab, karena Musailamah cerdas betul, pinter ya, bagaimana mengikat, merayu. Tidak ada satupun orang bisa menghadapi Musailamah. Bahkan dia bisa membuat tandingan Al-Quran, ayat-ayat palsu. Ya gajah, ya alfil, ma'adrakal fil, tahu kamu gajah? Gajah adalah binatang yang besar, ya, punya kuping yang lebar, kemudian punya hidung yang panjang. Kemudian ada juga ayat kata, ya kata, anak di antara dua kata yang melompat-lompat, kung 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 gitu ya. Ya. Ada juga ayat yang dibuat oleh Musailamah, ya wanita yang membuat adonan, yang membuat roti. Nah, masih banyak ayat-ayat yang dibuat oleh Musailamah. Itu ayat tergelincir, banyak orang tergelincir.
banyak mengikuti Musailamah dan mengakui dia sebagai seorang nabi. Maka ketika Ar-Rajul Anfuah ini mengakui ya Musailamah sebagai nabi, sudah jadi pengikutnya. Ketika Ar-Rajul Anfuah ini mengikuti keyakinan Musailamah, banyak orang semakin bergembira dan senang. Tuh, ini sahabat Nabi sekarang mengikuti nabi yang benar kita. Jadi Muhammad itu bukan nabi, yang nabi adalah Musailamah. Saking ya gembiranya, maka semua kebutuhan Ar-Rajul dipenuhi. Wanita, harta, dikasih dia jabatan sebagai tangan kanannya Musailamah. Maka tatkala terjadi perang Yamamah antara kaum muslimin ya yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan di situ panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Perang terjadilah. Maka terjadi perang, maka disitulah dengan izin Allah mati dalam kondisi su'ul khatimah, ditebas kepalanya oleh siapa? Zaid bin Khattab, kakaknya Umar bin Khattab. Kenapa? Ini sudah geram ini. Ya, jadi Zaid bin Khattab sudah membunuh Ar-Rajul. Dia bergembira. Alhamdulillah, saat inilah engkau izinkan aku bisa mati syahid. Jangan engkau izinkan aku mati syahid sebelum aku membunuh yang lancang dan menghina Rasul dan juga mempengaruhi kaum muslimin, membela Musailamah. Jadi para jamaah Bapak Ibu mati dalam kondisi su'ul khatimah. Padahal siapa Ar-Rajul Anfuah? Ar-Rajul Anfuah adalah orang yang ahli ilmu, ahli Quran, banyak mendengarkan hadis-hadis Nabi. Nabi masih hidup, Masya Allah. Ya, coba kita perhatikan. Nggak jadi jaminan dia mati dalam kondisi di atas tauhid iman. Kenapa? Nafsu, akidah yang rusak, iman yang rusak, dan juga cinta terhadap dunia atau cinta terhadap wanita dan yang lain. Jadi para jamaah Bapak Ibu, disitulah kisah-kisah yang banyak sekali yang akan kita sampaikan kepada para jamaah, mudah-mudahan insyaallah. Tapi inilah kisah yang terkait dengan rusaknya akidah, keyakinan, iman seseorang. Masih banyak kisah-kisah bagaimana ketika orang meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan minggu yang akan datang, Sabtu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa